perkabungan yang dikasihi Tuhan, dan terlebih khusus kepada keluarga yang berduka cita, keluarga Masih Losu, atas diizinkannya Tuhan Ibu kekasih Saudara Siska Olga Losu beristirahat dalam kematian. Baik saudara-saudaraku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti acara ibadah pelepasan dan pemakaman almarhumah Ibu Siska Olga Losu, Palu, 23 Mei 2021. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Adapun acara ibadah kita pada pagi ini sampai siang hari, yang pertama adalah pembukaan yang sementara berlangsung yang dipimpin oleh Pendeta Martinus Cornelis MAR, Gembala Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Tatura. Lalu kemudian di bagian kedua adalah pembacaan riwayat hidup yang akan dibawakan sebentar oleh Rahel Caroline Masih, adalah cucu. Lalu kemudian ucapan yang ketiga, ucapan bela sungkawa. Lalu kemudian kita masuk ibadah, dan sesudah itu pengumuman ucapan terima kasih, penghormatan terakhir keluarga, penutupan peti jenazah, dan yang paling terakhir adalah pengusungan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Lalu kemudian ibadah pemakaman nanti akan dilanjutkan di tempat pemakaman umum Kristen Talise. Baik, untuk bagian kedua kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup yang akan dibawakan oleh adik atau anak cucu kekasih Rahel Caroline Masih. Untuk waktu disilakan. Almarhum Siska Olga Losu lahir di Manado 19 Oktober 1953 dengan nama ayah almarhum Hendrik Losu dan nama ibu almarhum Stin Rendengan. Kemudian ada saudara-saudara dari almarhum Siska Olga Losu, yaitu yang pertama kakak tertua Beni Losu, kemudian diikuti oleh Teni Rain Losu, Boy Yudi Losu, kemudian almarhum Siska Olga Losu sendiri, kemudian Dita Losu, Foni Losu, Obri Losu, Desi Losu, Ferry Losu, Sonya Losu, Mareke Losu, almarhum Siki Losu, Til Losu, Max Losu, almarhum Vici Losu, almarhum Yes Losu. Kemudian ada anak-anak dari almarhum Siska Olga Losu, yaitu yang pertama Erik Julianus Masih, kemudian Donald Nathaniel Sylvester Masih, dan yang terakhir Raymond Samuel Masih. Kemudian yang terakhir untuk cucu-cucu dari pasangan Erik dan Mimi, yang pertama ada Elan Endrianus Masih, Hendrik Junior Masih, Gerald Christopher Masih, Gracia Fontana Masih, Lauren Godelva Masih. Kemudian dari pasangan Donald dan Lina ada Olen Octavianus Masih dan Brian Christopher Masih.
Dan yang terakhir, dari pasangan Raymond Neni ada Reinhard Agung Jayawasi, dan yang terakhir Rahel Caroline Sederlamasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik Rahel Caroline yang sudah membacakan riwayat hidup almarhumah. Saat ini kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu ucapan belasungkawa. Ucapan yang pertama dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Beni Ole Emfil sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah. Untuk waktu dan tempat disilakan. Pergabungan yang diberkati oleh Tuhan, para pelayan duka, baik pemerintah maupun masyarakat yang ada, pimpinan gereja maupun umat yang hadir, yang kami hormati, terlebih khusus keluarga yang berduka cita, keluarga besar Masih Losu yang kami kasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada hari ini kita boleh terkumpul bersama-sama dengan keluarga besar ini sebagai bentuk simpati dan empati kita atas peristiwa duka yang dialami oleh keluarga ini, di mana Tuhan mengizinkan anggota keluarga, orang tua di tempat ini, ibu, mama, oma yang kita kasihi, yaitu almarhumah Siska Olga Losu, untuk beristirahat dari jerih lelahnya. Saya percaya kehadiran kita semua pada pagi menjelang siang ini akan membawa berkat kepada keluarga, kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Berbicara tentang kematian adalah hal yang sangat lumrah atau lazim. Kenapa saya katakan lumrah atau lazim? Oleh karena setiap hari kita berhadapan dengan peristiwa ini. Jangankan di seluruh dunia ini, di lingkungan tempat sekitar kita berada, hampir setiap hari kita temui peristiwa seperti yang dialami oleh keluarga ini. Dari berbagai macam peristiwa yang kita hadapi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berkuasa menghadapi yang namanya kematian. Berbagai upaya dibuat oleh manusia untuk menghindari yang namanya kematian. Yang selalu muncul sebagai pemenang adalah kematian itu sendiri. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan menerima kenyataan hidup itu. Yang bisa kita buat hari ini adalah menunda kematian itu. Dan orang-orang bikin segala macam cara untuk tunda kematian itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara hidup sehat, atur pola hidup, makan makanan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa kita buat. Tapi itu tidak bisa menolong kita untuk menghindari yang namanya kematian. Hanya bisa menolong kita untuk menunda kematian itu. Umur kita bisa bertambah panjang kalau kita perhatikan pola hidup kita dengan gaya hidup sehat. Yang pasti adalah kita akan mati. Mau mati umur 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 67 tahun, seperti yang dialami oleh almarhumah, pasti kita akan mati. Pasti kita akan mati. Makanya ada nasihat yang saya mau sampaikan kepada kita semua dan keluarga yang ditinggalkan. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 8 bunyinya seperti ini.
latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kita buat dalam hidup ini, perhatikan pola hidup, makan makanan sehat, istirahat yang cukup, olahraga, dan lain sebagainya, itu latihan badani namanya. Dan gunanya terbatas, Rasul Paulus katakan. Terbatas gunanya, karena kita hanya mau pakai di dunia ini. Yang jauh lebih berdaya guna dari latihan badani adalah apa? Ibadah. Kenapa ibadah lebih berguna? Oleh karena ibadah bukan cuma berguna dalam hidup sekarang ini, tetapi berguna dalam kehidupan sesudah kematian, dalam kehidupan yang akan datang. Makanya ibadah itu penting. Anak-anak, cucu, dan keluarga yang ditinggalkan, saya dan saudara yang hadir pada hari ini, biarlah kita selalu belajar dari setiap peristiwa duka yang terjadi. Mari kita dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Setia beribadah kepada Tuhan. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi yang namanya kematian. Oleh karena ibadah, menurut Rasul Paulus, menurut firman Tuhan, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Tuhan kiranya terus memberkati keluarga, anak-anak, cucu dengan tetap setia kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Secara pribadi, keluarga, maupun sebagai pimpinan Gereja Mas Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah, saya mau sampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kematian, kepergian, dan orang tua yang kita kasihi. Biarlah keluarga tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, setia beribadah dan menyembah Tuhan, agar ketika hari yang mulia itu tiba, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita kasihi, termasuk ibu almarhumah yang Tuhan telah izinkan untuk beristirahat mendahului kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 untuk daerah Misi Sulawesi Tengah yang sudah dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Beni Ole Elvino. Baik, ucapan belasungkawa yang kedua adalah dari kerukunan keluarga Kawanua yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Lodi Surentu sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Sulawesi Tengah. Untuk waktu dan tempat disilakan. Shalom, jemaat duka yang diberkati Tuhan, kaum keluarga yang berduka cita, yang bersedih. Tentu saja sebagai makhluk yang berketuhanan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan itu, kita patut bersyukur kehadiratnya karena meyakini bahwa apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Sesungguhnya kita tidak terundang di tempat ini, tetapi karena menyadari seperti apa yang Alkitab katakan bahwa ada lebih baik menghadiri duka daripada pesta. Karena di duka kita bisa melihat akhir dari sebuah perjalanan kehidupan seperti apa yang kita saksikan pada saat ini. Saya, kalau tidak salah, ibu ini anggota rukun Noongan, juga rukun masih, di mana kalau saya tidak salah ingat sudah 2 kali saya diundang menghadiri acara-acara mereka dan memberikan sambutan. Dan salah seorang anggota kerukunan keluarga Noongan di Manado
di Kota Palu, Ibu Siska Ogalusu menghembuskan nafasnya yang terakhir, di mana hari ini kita datang untuk memberikan penghormatan sekaligus penghiburan kepada kaum keluarga yang berduka cita. Di Kota Palu ada tokoh-tokoh kawan mua dari kerukunan Naungan. Ada Pak Bertimasi tadi, saya lihat di depan. Beliau meminta saya waktu yang lalu untuk memberikan sambutan pada saat saya lupa siapa yang meninggal. Pak Masih kemarin itu siapa yang meninggal di Jalan Kijang sana? Ada yang ya saya lupa namanya yang jelas. Ya, beliau adalah salah satu tokoh dan menghidupkan kehidupan dari Dr. Samlatulangit untuk manusia hidup, untuk menghidupkan orang lain. Saya tadi ke belakang dan bercakap dengan salah satu ketua kerukunan Naungan, Bapak Roni Masinambo. Beliau sampaikan kalau bisa memberikan sambutan. Saya katakan saya menyanyi saja. Saya pikir apa yang disampaikan para hamba Tuhan dari malam ke malam, termasuk oleh pimpinan organisasi Gereja Mahasiswa ke-7 daerah Misi Sulawesi Tengah, Pendeta Beni oleh yang barusan, dan sebentar lagi adalah bekal firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan, kekuatan, penghiburan bagi kaum keluarga, sehingga melengkapi sambutan secuil dari kerukunan keluarga kawan mua. Saya akan membawakan lagu ini biasa dinyanyikan oleh orang Minahasa di perantauan, terutama pada saat acara-acara duka seperti ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Lodi Sorinto yang sudah menyampaikan ucapan belasungkawa untuk keluarga yang berduka. Kemudian di bagian yang ketiga adalah ucapan belasungkawa yang akan dibawakan oleh pemerintah ataupun yang mewakili. Jika ada, disilakan. Kalau tidak ada, saat ini kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu ibadah. Baik, saudaraku sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita meminta kuasa Roh Kudus. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Para perkabungan diundang, kita berdiri bersama-sama. Sebagai lagu buka kita terdapat di dalam lagu Sion Lengkap nomor 422, 467, Yesus Sahabat Terindah.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Oleh karena berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang telah berlaku bagi kami semua hingga pada saat ini ya Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu boleh menuntun langkah kaki kami untuk datang bersama-sama bersekutu dalam ibadah pelepasan pada siang hari ini. Atas meninggalnya salah seorang yang sangat dikasihi, Ibu terkasih, Ibu Siska Olga Losu, di mana Tuhan telah izinkan untuk beristirahat di dalam kematian. Itulah sebabnya Tuhan di tengah duka nestapa yang dialami oleh kaum keluarga, kami sama-sama datang bersekutu menyembah Tuhan dalam ibadah, di mana kami sebentar akan mendengarkan khotbah penghiburan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Charles Muaya. Berkatilah kiranya beliau ya Tuhan, sehingga pekabaran yang disampaikan sebentar akan membawa berkat kekuatan, berkat penghiburan bagi kami semua, khusus bagi kaum keluarga yang berduka pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan rahmat-Mu bagi kami semua. Kami menghabiskan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Bapa, di dalam Yesus Kristus dan melalui perantaraan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bismillah. Sekali lagi terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Ardi Rantung MPhil sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan dan Direktur Departemen Penata Layanan NDR Komunikasi Daerah Misi Sulawesi Tengah. Baik, sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa lagu. Yang pertama, Tatura Teenager Voice. Lalu kemudian yang kedua adalah Bakti Wanita Advent Jemaat Tatura. Untuk waktu disilakan. Baik, yang pertama adalah Bakti Wanita Advent Jemaat Tatura. Disilakan.
baik, terima kasih kepada Bakti Wanita Apel Jemaat Tatura. Yang kedua kita akan dengarkan yaitu Tatura Kineja Voice. Sesudah itu kita juga akan mendengarkan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Surento. Nyata dengan keberkahanmu.
kiranya kaum keluarga bisa dikuatkan dengan lagu. Tuhan berkati. Tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada 3 lagu yang sudah dinyanyikan, dan biarlah lagu ini dapat menguatkan kita semua, terlebih khusus kepada keluarga yang berduka cita. Saat ini kita akan masuk untuk khotbah atau pembawaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Charles Muaya sebagai pimpinan gereja, yaitu Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 untuk daerah misi Sulawesi Tengah. Untuk waktu dan tempat disilakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang penggabungan yang kami hormati, keluarga besar yang berduka, yang sangat dikasihi oleh Yesus. Pada kesempatan saat ini, kembali kita ada di rumah duka tanpa undangan, karena rasa simpati kita kepada kaum keluarga yang dirundung duka pada hari ini. Seminggu yang lalu, saudara, kira-kira jam 6 sore kami ditelepon, kami ada di Manado dalam kegiatan gereja. Ditelepon bahwa orang tua kami di tempat ini sudah tidak terlalu suka makan. Jadi ditelepon jam 6 sore, saya coba kontak kakak tertua dari istri saya, menanyakan kondisi orang tua. Dia bilang memang sudah terlalu suka makan ya. Saya suruh adik saya untuk berkunjung melihat keadaan orang tua. Waktu pergi, adik suka makan. Mereka sampaikan kepada saya kontak, oh, 6 sendok dia makan. Selesai 6 sendok, saudara, dikasih minum, air minum, tapi tiba-tiba orang Manado bilang tatiko, terus dengar berita seperti ini. Saya sampaikan tolong bawa di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, melewati beberapa pemeriksaan, akhirnya dinyatakan dokter meninggal dunia. Saya sebagai pendeta dan juga seringkali menyampaikan kata-kata penghiburan di keluarga kami. Saya dan istri kemana saja melayani pada pelayanan duka seperti ini, selalu menyampaikan kata-kata penghiburan bagi kaum keluarga. Tapi minggu yang lalu, saudara, peristiwa itu terjadi di tempat saya, di keluarga saya, orang yang paling dekat dengan kami. Saya sering sampaikan di rumah-rumah duka dalam acara-acara seperti ini, bahwa ini duka ini cuma pindah-pindah, ini tenda ini cuma pindah-pindah, dan mungkin tenda yang sama yang dipasang di rumah saya ada di sini. Dekorasi yang sama yang didekorasikan ke almarhum Ibu Siska, juga dekorasi yang digunakan pada waktu ayah mertua saya meninggal. Ada orang yang kirim SMS kepada saya, saudara. Dia bilang turut berduka cita, tapi dia tambahkan kalimat di belakang, hari ini giliranmu, besok giliranku. Sering kali saya berkhotbah, saya selalu sampaikan kalimat ini, hari ini giliranku, besok giliranmu. Mati ini sama dengan mati lampu, bergilir-bergilir. Kadang-kala di Birobuli Utara, habis itu di Birobuli Selatan, habis itu di Palu Timur, dan seterusnya. Kebetulan hari ini ada di keluarga besar Masih Losu. Cuma selang 1 hari sesudah mertua saya dikubur hari Rabu sore. 1 hari kemudian dengan berita Ibu Siska juga meninggal dunia. Kontras kehidupan kita, saudara. Saya baru lewat dari situ, saudara. Cuma mau datang ke tempat ini. Ada yang sementara bersuka cita dalam acara pesta pernikahan.
Hidup ini cuma dua, suka dan duka. Ada orang yang tertawa dan sementara di tempat ini menangis. Saudara bayangkan dalam kasus corona, 1 tahun ada 1 juta orang yang meninggal. Tetapi yang lebih hebat lagi saudara, tahun 2021, 3 bulan saja sudah mencapai 1 juta orang yang meninggal. 1 tahun 1 juta, ini cuma 3 bulan, 1 juta. 2 juta orang yang meninggal, 2 juta lebih orang yang meninggal. Jadi saudara, hanya dibutuhkan 3 bulan untuk dapat 2 juta. Per hari 11.900 orang yang meninggal karena corona. Ya. Dan di Indonesia saudara, yang sudah meninggal akibat corona 48.887 jiwa. Kayaknya kematian ini sangat akrab dengan kita. Orang kalau tidak mati akan anggota keluarga, bukan orang dia itu. Superman. Tidak ada manusia yang tidak mati-mati. Karena memang fakta Alkitab menyebutkan bahwa setiap orang yang hidup akan mengalami apa? Kematian. Jadi kalau kita minta-minta juga Ibu Siska umur panjang, sudah sesuai dengan firman Tuhan saudara. Karena memang firman Tuhan bilang hidup kita ada batasnya. Semua orang yang lahir dari perempuan, kata Ayub, singkat umurnya. Pagi dia bertumbuh, berkembang, sore layu. Hari ini orang lihat Ibu Siska, besok pindah lagi di keluarga yang lain. Mudah-mudahan belum pindah lagi di rumah saudara, karena baru udah 1 minggu di rumah. Ini dekorasi yang sama. Saya tidak tahu dekorasi ini sudah dipakai untuk berapa orang yang meninggal. Ya. Saya lihat semua perlengkapannya, masih ada 1 yang tertinggal di rumah saudara, belum diambil. Dia punya spray peti, ya, spray koi ini. Mereka masih kasih tinggal di rumah. Saya sudah telepon tolong diambil. Jangan kasih tinggal, kakinya datang di rumah ulang. Kita sudah sangat akrab dengan kematian saudara. Dan memang seperti itu. Kalau lihat jumlah angka kematian per hari ini saudara, oh banyak sekali. Ya. Oleh sebab itu saya katakan tadi cuma pindah-pindah ini keran sini ya. Kalau yang berbisnis keras dan peti mati, bisnis paling maju. Ya. Karena memang saudara, kalau manusia sudah lahir, sudah ada yang mau mati. Tapi karena manusia terus ada angka kelahiran, pasti banyak yang mati. Oleh sebab itu saya katakan tadi angka kematian 11.900 per hari. Bayangkan kalau Anda punya peti mati, jualan peti mati, habis-habis. Bunga juga demikian. Itu cuma sekedar gambaran kepada kita bahwa kita akan mati. Tapi penggambaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada siang hari ini, saudara yang punya Alkitab atau Alkitab, saudara boleh buka dalam Lukas pasal 16 ayatnya ke-19 sampai ayatnya ke-31. Di situ bagian-bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Baik saudara yang punya Alkitab boleh buka Lukas pasal yang ke-16. Saya buka, mohon maaf ya, saya buka masker. Lukas pasal 16 ayatnya ke-19 sampai 31. Mari kita baca sama-sama kalau Anda sudah mendapatkan firman Tuhan ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku,
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dan dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31 terakhir, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan untuk penggambaran firman. Cerita perumpamaan yang mengharukan sekaligus menakutkan. Ini cerita yang mengharukan dan menakutkan. Ini bicara tentang 2 tokoh, Lazarus yang miskin. Lazarus arti namanya ialah Tuhan telah menolong. Itu arti kata dari Lazarus. Dengan orang kaya, orang Roma menamakan dia Dives. Orang Yunani menamakan orang kaya ini dengan Plausius. Saudaraku, motif perumpamaan ini bukan untuk mengajarkan purgatori atau kehidupan sesudah mati. Ini adalah sebuah pelajaran tentang hidup di masa kini menentukan nasib kekal, senang atau susah di masa depan. Jadi hidup di masa kini menentukan nasib kekal kita, senang atau susah. Jadi yang setel tompe hidup ini orang yang sama Tuhan, saudara. Mengapa tidak membicarakan atau tidak mengajarkan purgatori? Cerita ini saudara adalah cerita rakyat di zaman Yesus yang didasarkan pada kepercayaan yang beredar bahwa ada kehidupan di alam lain sesudah kematian seseorang. Sama dengan orang sekarang, saudara. Ajaran itu terus ada, bukan cuma di zaman Yesus, di zaman kita. Kalau nggak ada anak pasangan akan limpah dia 3 malam dia membuat toki-toki di rumah. Mereka berasumsi bahwa orang mati bisa datang kembali. Saudara, kamu ikut-ikut ajaran, saya kurang tunggu-tunggu 3 malam nggak membuat toki di rumah. Saya pikir mungkin saya membuat toki. Nggak ada, saudara. Karena memang tidak ada ajaran seperti itu dalam firman Tuhan. Tapi seringkali kita percaya itu. Seringkali kita percaya, dia mah tunjuk tadi di jalan dia pagi-pagi begini. Di zaman Yesus ada ajaran seperti itu. Yesus menggunakan cerita ini pertama untuk ilustrasi, buat mengajarkan sesuatu kepada orang banyak pada waktu itu. Dan yang kedua, menjadi cermin agar orang Yahudi bisa melihat kekurangan-kekurangan diri mereka. Itu yang Yesus mau ajarkan. Mau ajarkan kepada mereka bahwa lihat kalian diri. Pandangan ekstrim tentang perumpamaan ini, orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Itu pandangan ekstrim. Memang kalau dengar dari cerita, mesti jadi miskin orang supaya masuk surga. Kalau tidak mau jadi miskin, kalau mau jadi kaya, tidak mau masuk surga. Oh, itu pandangan ekstrim. Salah kaprah itu, saudara.
Yang benar dari ajaran dari perumpamaan ini bukan karena kayanya sehingga Dimas kehilangan hidup kekal. Sini saya Brian, cucu dari Oma. Saya ingin sebelum kami memberikan puji-pujian yang terakhir untuk Oma kami yang tercinta, Mami, Oma kami yang tercinta, kami sebentar nyanyi Allah Peduli. Untuk lagu yang kita nyanyikan ini sebentar. Banyak perkara yang sering terjadi. Untuk keluarga, dia ingin tentu untuk keluarga atau keluarga untuk keluarga dia ingin cerah. Terima kasih sudah hadir, walaupun belum lengkap. Masih ada Gerald yang ada di Ternate. Jujur, Rian bicara telepon sama Oma. Rian mau bilang, Rian, memang kita banyak perkara, tapi selalu jalani dengan tulus. Tapi sih ada Tuhan akan bantu. Jujur, setiap keluarga maupun suami istri, anak, adik, kakak, mama, anak, pasti ada perkara saja yang terjadi. Jadi sini Rian sedih, tapi Rian juga senang karena jujur di keluarga masih Losu ini orang pasti ada perkara antara keluarga, adik, apa, opa, oma. Jadi Rian mau bilang terus semua baku baik jo, terus baku ada perasaan baku marah-marah. Ini saya rasa yang Oma senang sekali, walaupun Oma tidak lihat orang semua tak kumpul, tapi saya rasa Oma senang karena Oma pernah ingin sekali orang tak kumpul di rumah ini semua sama-sama keluarga besar masih masuk. Jadi untuk papi pun opa saudara, kalau ada yang orang masih ada perasaan yang saling bakar, tolong orang sudah jo, aku kebaik jo. Yang selesai dari sini juga aku oma semangat, bang kasih kabar. Jo orang walaupun ada yang jauh, saya Om Erik, saya di Manado, Om Erik dengan Gerald. Aku kalau bisa orang buat grup apa, orang mau kasih kabar, aku tanya-tanya tuh sama aku malu. Opa, Oma yang sudah datang dari Manado juga. Kalau juga Oma ada salah, Rian cucunya minta maaf, sudah jelas semua buku saya orang. Sebelum orang menyanyi, sudah panggil. Terima kasih. Dalam kehidupan
ibadah kita, dan kita akan menyanyi lagu Sion lengkap nomor 467, Janganlah Lewatkan Aku, sambil persembahan diakonia untuk keluarga berduka dijalankan. Kami undang kepada diakon ataupun diakones yang sudah ditentukan untuk datang ke depan. Mari kita berdiri bersama-sama. Baik, kami undang hamba Tuhan Pendeta Muaya untuk menutup kita dalam doa. Baik, keluarga besar, kita sama-sama berdoa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Allah Pencipta, Pemelihara dan Pelindung kami, Allah yang mengaruniakan kehidupan ini kami nikmati sampai saat ini. Kami tundukkan kepala kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau baik dan amat baik dalam hidup kami. Engkau terus melihat kami anak-anak-Mu, mengaruniakan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Kami tundukkan kepala kami mengakui semua kelemahan dan kekurangan kami. Kami hanya orang berdosa. Ampuni, sucikan, dan layakkan kami, agar saat
kami mau menyampaikan permohonan-permohonan kami. Semua yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh memperoleh jawaban-jawaban yang pasti. Hari ini Tuhan, di tengah-tengah keluarga besar masih Losu, Tuhan sudah tunjukkan satu keajaiban kasih-Mu dengan mengistirahatkan almarhumah Ibu Siska Losu dalam kematian, menunggu kebangkitan kekal. Bapa di sorga, pada kesempatan saat ini kami khusus datang berdoa. Biarlah berkat firman-Mu akan menguatkan kaum keluarga untuk terus berserah kepada Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan mereka diatur oleh Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, janji firman Tuhan untuk pertemuan kembali akan terjadi dengan semua anggota-anggota keluarga. Hamba khusus mengasingkan semua anak-anak, cucu, kakak, beradik ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mau menolong kehidupan mereka, ajar mereka untuk tetap setia pada komitmen iman hingga Tuhan datang. Berkati semua anggota keluarga dalam berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Biarlah mereka boleh menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, dan apa saja yang terjadi atas hidup mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, saat mereka menghadapi duka cita, tentu saja mereka membutuhkan seorang penolong, penghibur yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga ini, terus mengaruniakan penghiburan agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup di mana mereka kehilangan salah seorang yang mereka sangat andalkan di dalam hidup mereka, yaitu orang tua tercinta. Kawal hidup mereka, dan benar-benar Tuhan, bukti kasih kuasa-Mu. Anak-anak ini hidup terus setia kepada Tuhan sampai Tuhan mempertemukan kami kembali. Dan semua anggota keluarga yang sudah datang dari Manado dan dari mana saja, biarlah berkat-berkat pertolongan perlindungan Tuhan akan terus menjadi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah